Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 10 IPA? Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan membahas mengenai kedatangan Islam di Nusantara. Kedatangan Islam di berbagai daerah yang ada di Indonesia itu tidaklah bersamaan, sehingga ada perbedaan pendapat mengenai awal masuknya Islam di Nusantara. Secara garis besar, ada 3 garis waktu tentang Islam dianggap mulai masuk ke Indonesia, yaitu abad ke-7, abad ke-11, dan abad ke-13. Pendapat yang pertama itu menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Hal tersebut itu didasarkan pada 2 sumber pendukung. Yang pertama yaitu catatan perjalanan Al-Mas'udi. Berdasarkan catatan perjalanan Al-Mas'udi, itu menyebutkan bahwa pada tahun 675 Masehi itu terdapat utusan dari Raja Arab Muslim yang berkunjung ke Kalingga. Kita ketahui bahwasanya Kalingga ini merupakan salah satu kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha atau berkembang pada masa Hindu-Buddha. Terus dalam catatan perjalanan tersebut itu juga menyebutkan bahwa pada tahun 648 Masehi itu sudah ada yang namanya koloni Arab Muslim atau perkampungan Arab Muslim yang berada di pantai timur Sumatera. Terus sumber pendukung yang kedua yaitu dari berita Cina dinasti Tang. Itu juga menyebutkan bahwa pada tahun 674 Masehi itu terdapat Arab Muslim yang berkunjung ke kerajaan Kalingga atau Holing. Jadi itu tadi 2 sumber pendukung yang menguatkan pendapat bahwasanya Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Pendapat yang kedua itu menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-11 Masehi. Hal tersebut itu dibuktikan dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun yang ada di lereng Manyar Gresik. Jadi di batu nisan makam tersebut itu bertuliskan huruf Arab yang berangka 1082 Masehi. Makanya para pendapat ahli itu menyatakan bahwa Islam baru masuk ke Indonesia pada abad ke-11 Masehi. Kalau kalian sedang jalan-jalan ke daerah Manyar Gresik, silakan kalian mampir ke makam Fatimah binti Maimun. Jadi makam Fatimah binti Maimun itu dimasukkan ke dalam sebuah cungkup yang bentuknya persegi, di mana bangunan cungkupnya itu berbeda dengan bangunan makam wali pada umumnya. Jadi cungkup makam Fatimah binti Maimun itu menyerupai sebuah candi pada masa Hindu-Buddha. Terus selain makam Fatimah binti Maimun, itu juga di luar terdapat beberapa makam dan yang paling menarik yaitu 8 makam panjang. Jadi ada 6 makam panjang yang ukurannya itu 9 meter dan 2 makam panjang lagi yang ukurannya 6 meter. Kenapa dibuat panjang? Itu bukan berarti orang yang di dalamnya itu sangat tinggi ya, sehingga makamnya itu sangat panjang, melainkan ada filosofi atau maknanya sendiri, yaitu untuk mengenang jasa-jasa mereka yang ada di dalam. Pendapat yang ketiga atau yang terakhir yaitu menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Hal tersebut itu didasarkan pada beberapa sumber pendukung. Yang pertama yaitu catatan perjalanan Marco Polo. Siapa sih Marco Polo itu? Jadi Marco Polo ini merupakan seorang musafir dari Venesia. Dia itu melakukan perjalanan dari Cina ke Persia kemudian singgah di Aceh pada tahun 1292 Masehi. Lah pada saat singgah di Aceh, Marco Polo ini banyak menemukan penduduk agama Islam. Terus Marco Polo itu juga melihat bahwa banyak para pedagang Gujarat yang sangat giat menyebarkan agama Islam. Terus sumber pendukung yang kedua yaitu ditemukannya makam Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1297 Masehi. Sultan Malik As-Saleh ini merupakan seorang raja dari kerajaan Samudra Pasai. Kita ketahui bahwa kerajaan Samudra Pasai ini merupakan kerajaan pertama bercorak Islam di wilayah Indonesia. Terus sumber pendukung yang ketiga yaitu adanya berita dari Tiongkok yang menyebutkan adanya kerajaan Pase. Mungkin yang dimaksud di dalam berita Tiongkok ini adalah Pasai di Aceh pada tahun 1298 Masehi.
Jadi itu tadi 3 sumber pendukung yang menguatkan pendapat mengenai masuknya agama Islam ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Ya, itu tadi materi yang Bu Nai sampaikan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tetap selalu semangat dan jaga kesehatan. Bu Nai akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.